salam TOEFL dari saya, Miss Tuti. Ini merupakan video pembuka di seri persiapan ujian TOEFL bagian structure, di mana di channel ini, insya Allah saya akan memposting sekitar 60 skill yang merupakan trik atau strategi menaklukkan TOEFL di bagian structure. Dan ini adalah video pertamanya. Jadi, saya harap teman-teman semua mensubscribe channel Miss Tuti ini untuk mendapatkan video-video selanjutnya. Oke teman-teman, sebelum kita mempelajari setiap skill menaklukkan pertanyaan structure di tes TOEFL, alangkah baiknya kita mengenali detail karakteristik bagian structure di TOEFL test supaya kita tahu apa saja yang harus dilakukan di bagian structure ini. Jadi, apa itu bagian structure? Bagian structure merupakan bagian kedua dari TOEFL test yang menguji pengetahuan kita tentang tata bahasa dalam bahasa Inggris. Umumnya, bagian structure ini terdiri dari 40 pertanyaan yang harus diselesaikan dalam waktu 25 menit. Itu berarti, satu pertanyaan structure harus sudah bisa dijawab dalam waktu kurang lebih 0,6 menit atau sekitar 30 detikan. Dengan waktu yang sesingkat ini artinya kita harus bisa berpikir cepat dan taktis supaya kita tetap bisa menentukan jawaban yang benar walaupun waktunya sangat sedikit untuk menjawab setiap pertanyaannya. Jenis-jenis pertanyaan yang diujikan di bagian structure test di TOEFL itu ada dua, yaitu structure dan written expressions. Kita mulai dari tipe pertanyaan yang pertama, yaitu tipe structure. Tipe pertanyaan structure itu terdiri dari 15 pertanyaan, biasanya diawali dari nomor 1 hingga nomor 15. Tipe pertanyaan ini berupa pilihan ganda yang terdiri dari 4 opsi jawaban, di mana tugas kita adalah melengkapi bagian rumpang di pertanyaan dengan jawaban yang benar menurut kaidah tata bahasa Inggris. Contoh, a camel bla 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 30 gallons of water in 10 minutes. Di contoh ini, kita harus melengkapi kalimat di pertanyaan dengan predikat yang dihilangkan. Insya Allah, kita akan membahas detail cara menjawab jenis pertanyaan seperti ini di video berikutnya. Tipe pertanyaan yang kedua di bagian structure test TOEFL itu adalah written expressions. Tipe pertanyaan written expressions ini terdiri dari 25 pertanyaan, biasanya dimulai dari nomor 16 hingga nomor 40. Tipe pertanyaan ini terdiri dari sebuah kalimat yang diberi garis bawah untuk beberapa kata di dalam kalimat tersebut. Dan tugas kita adalah memilih kata yang digarisbawahi tersebut yang menurut kita salah secara kaidah tata bahasa Inggris. Contohnya, a nerve is actually many nerve fiber bound together. Di contoh ini, kita harus memilih opsi A, B, C, atau D yang merupakan kata yang salah secara kaidah kalimat bahasa Inggris. Insya Allah, kita akan bahas detail trik menjawab soal seperti ini di video selanjutnya. Makanya, ikuti terus seri video pembelajaran TOEFL ini ya. Setelah kita tahu tipe soal dan jumlah waktu yang tersedia di structure part, maka kita harus tahu tips-tips mengerjakan soal-soal structure. Berikut adalah tips-tips umum untuk mengerjakan soal-soal structure dalam TOEFL test. Tips yang pertama adalah be familiar with the test instruction. Kita harus sudah hafal instruksi pengerjaan tes sehingga kita bisa menghemat waktu kita dengan men-skip bagian instruksi ketika mengerjakan tes TOEFL. Karena pada umumnya, instruksi pengerjaan tesnya berbunyi sama. Jadi, daripada menghabiskan waktu untuk membaca instruksi pengerjaan tes,
akan lebih baik digunakan langsung untuk mengerjakan soal-soalnya. Kan lumayan dapat tambahan waktu untuk menjawab pertanyaannya walaupun mungkin tidak banyak, hanya sekitar 1 menitan. Tips yang kedua adalah start with question number 1 to 15. Soal TOEFL itu pada umumnya dibuat dari yang paling mudah ke yang paling susah. Makanya, saya sarankan kerjakan secara berurut dari nomor 1 ke nomor 15. Nomor 1 sampai nomor 5 itu biasanya pertanyaan yang paling mudah. Usahakan untuk mencuri poin di nomor-nomor ini dengan menjawabnya dengan jawaban yang benar semua. Maksudnya, usahakan kita tidak membuat kesalahan sama sekali di nomor 1 sampai nomor 5 ketika menjawabnya. Sementara, nomor 11 sampai dengan nomor 15 adalah nomor-nomor yang biasanya paling susah atau menantang di bagian tipe pertanyaan structure. Jadi, jangan terlalu banyak menghabiskan waktu kita untuk nomor-nomor ini. Kalau terasa susah, skip saja dulu. Nanti bisa dijawab ketika kita memiliki waktu ekstra. Tips berikutnya adalah lanjutkan mengerjakan soal nomor 16 sampai 40. Nomor-nomor ini diisi oleh pertanyaan jenis written expressions. Karena pertanyaan di TOEFL itu dibuat dari yang paling mudah ke yang paling sulit, maka usahakan kita bisa menjawab pertanyaan dengan benar semua di nomor 16 sampai dengan 20. Curi poin di nomor-nomor ini. Sementara soal yang paling sulit di bagian written expressions itu adalah nomor 36 sampai dengan 40. Makanya, jangan terlalu banyak untuk menghabiskan waktu kita di nomor-nomor ini. Jika kita tidak tahu jawabannya, langsung skip. Nanti kita bisa review lagi kalau ada waktu. Kemudian, jika kita memiliki kelebihan waktu, kita bisa menggunakannya untuk mereview atau menilik ulang pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat kita jawab. Kalau setelah kita tilik ulang dan kita tetap tidak tahu jawabannya, maka tebak saja jawabannya yang kira-kira benar menurut kita. Jadi, tips yang terakhir adalah guess the answer. Saya sarankan untuk tidak membiarkan ada pertanyaan yang terlewat untuk dijawab karena tidak ada pengurangan poin untuk jawaban yang salah. Sementara, untuk trik cepat menjawab pertanyaan-pertanyaan di bagian structure adalah sebagai berikut. Yang pertama, pelajari pola kalimatnya. Hal ini dilakukan untuk mengetahui problem atau case apa yang sedang ditanyakan. Kalau sudah tahu problemnya, kita akan dengan mudah mencari solusi atau jawaban atas pertanyaan tersebut. Kedua, amati setiap pilihan jawaban dari segi seberapa cocok ia melengkapi bagian rumpang dalam pertanyaan atau bisa menjadi solusi atas problem grammar yang ditanyakan. Eliminasi jawaban yang tidak sesuai untuk problem yang ditanyakan dengan benar. Dan yang terakhir, jangan pernah mencoba untuk mengeliminasi jawaban yang tidak benar hanya dengan melihat opsi jawabannya saja. Karena terkadang opsi jawaban yang menurut kita tidak benar itu sebetulnya benar secara tata bahasa, tetapi opsi jawaban yang tidak benar tersebut akan tetap dianggap tidak benar hanya karena tidak masuk atau tidak cocok dengan konteks masalah tata bahasa yang sedang ditanyakan. Jadi, kita harus tetap membaca soal dan opsi jawabannya dengan teliti ya, untuk menghindari kecerobohan sepele yang tidak kita inginkan terjadi. Baik teman-teman, sekian dulu perkenalan kita dengan bagian structure di tes TOEFL ini. Semoga video ini bermanfaat.
Nantikan video-video seri pembelajaran TOEFL lainnya di channel Miss Tuti. Don't forget to subscribe, like, and comment jika kalian merasa video ini bermanfaat. Thank you and see you in the next video.